Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada Tuhan, kesempatan yang luar biasa. Sudah minggu yang keempat pada bulan Juli, kita diberkati Tuhan. Saya percaya satu semester sudah lewati, bahkan satu bulan setelah satu semester kita lewati, Tuhan adalah penolong dan pelindung kita bersama-sama. Masih inspirasi tokoh yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau minggu-minggu lalu kita sudah belajar tentang Daud, kemudian Paulus, lalu Daniel. Sekarang kita belajar kepada Petrus. Penyerahan diri dalam pelayanan penggembalaan. Pelayanan penggembalaan, saudara sekalian. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai 17 dikatakan demikian. Sesudah serapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Katanya kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pelayanan penggembalaan, saudara sekalian, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menuntut bagaimana seorang hamba Tuhan menyerahkan diri kepada Tuhan. Tentu kalau saudara sekalian mulai memahami tentang penggembalaan, mungkin lebih banyak orang berpikir bahwa itulah struktur ataupun kedudukan. Sesungguhnya itu bukan cuma struktur dan kedudukan, tapi penggembalaan adalah tugas tanggung jawab memelihara jemaat-jemaat Tuhan supaya iman mereka terpelihara dengan baik dan iman mereka tetap bertumbuh di depan Tuhan. Ini juga sebenarnya yang Tuhan nyatakan kepada Petrus. Dan Petrus adalah hamba Tuhan saudara yang diberikan tugas, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tidak ada seorang hamba Tuhan yang dapat melakukan ini kalau tidak punya penyerahan diri kepada Tuhan. Makanya saudara sekalian, pelayanan penggembalaan bukanlah tugas yang dapat dikerjakan dengan keterampilan pribadi, dikerjakan dengan kemampuan pribadi ataupun pengalaman pribadi. Tapi ini harus dikerjakan dengan kekuatan daripada Roh Kudus karena kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena itu, mari kita belajar kepada Petrus. Petrus, ada hal-hal yang luar biasa yang bisa kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, saudara sekalian, penyerahan diri kepada Tuhan dilakukan dengan apa? Menerima tanggung jawab. Penyerahan diri, saudara sekalian, dilakukan oleh Petrus dengan apa? Menerima tanggung jawab, bukan melepaskan tanggung jawab. Makanya 3 kali Yesus berkata, "Apakah engkau mengasihi aku?" "Ya, aku mengasihimu." "Kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku." 1 kali dia diucapkan, 2 kali diucapkan, 3 kali diucapkan. Pada ketiga kali Petrus merasa sedih, saudara. Tetapi penekanannya adalah bahwa ini adalah untuk apa? Mendorong Petrus untuk menerima tanggung jawab. Jadi orang-orang menyerahkan diri saudara-saudara kepada Tuhan, harusnya mereka berani menerima tanggung jawab. Kalau engkau dan saya berkata menyerahkan diri kepada Tuhan, terimalah tanggung jawab dari Tuhan dan lakukan dengan baik. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, penyerahan diri kepada Tuhan harus rela mengalami penderitaan. Penyerahan diri kepada Tuhan harus, saudara-saudara sekalian, dikerjakan dengan kerelaan untuk mengalami penderitaan. Ayat 18 dan 19 dalam pasal yang ke-21 dikatakan begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikata-katanya untuk mengatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Penyerahan diri, saudara sekalian, itu harus rela mengalami penderitaan. Ini barangkali yang menuntut kesiapan kita. Banyak orang tidak siap, saudara sekalian, dengan penderitaan. Kenapa? Karena mereka punya konsep yang salah tentang mengiring Tuhan. Konsep mereka mengiring Tuhan, saudara sekalian, apa? Hidupnya enak, diberkati dengan limpah,
tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan. Ternyata mengiring Tuhan, saudara sekalian, banyak kesulitan. Alkitab berkata apa? Barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Berarti apa? Ada penderitaan, saudara. Maka dalam konteks penyerahan diri dalam penggembalaan pun, dalam penggembalaan, saudara sekalian, banyak penderitaannya. Makanya perlu menyerahkan diri kepada Tuhan. Sama seperti Petrus. Tuhan telah mengatakan kepada dia bagaimana dia akan mengalami banyak penderitaan karena mengiring Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara sekalian, penyerahan diri harus dilakukan dengan apa? Kesetiaan mengikut Tuhan. Menyerahkan diri dalam penggembalaan, saudara sekalian, dilakukan dengan cara apa? Kesetiaan mengiring Tuhan. Makanya kalimat dalam ayat yang ke-19 dikatakan seperti ini. Sesudah mengatakan demikian, berkata dia kepada Petrus, ikutlah aku. Mengikut Tuhan sampai selama-lamanya, inilah yang menjadi bagian penting kita renungkan bersama-sama. Ada penderitaan, betul. Tetapi orang yang menyerahkan diri total kepada Tuhan, mengiring Tuhan dengan setia. Saya percaya, kalau ini yang kita lakukan, semua hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.